Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana untuk menganalisis rangkaian AC ya. Dan kita sudah mengkonversi ke dalam bentuk fasor. Kemudian juga kita sudah mencari persamaan ya di node 1 dengan node 2 untuk menerapkan analisis node ya. Kita sudah mendapatkan persamaan. Kita tulis ulang. Untuk persamaan di node 1 ya, persamaan di node 1 dan node 2 kita peroleh dari apa yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Untuk node 1 ya, di node 1 kita tuliskan di sini. Kita coba ke atas lagi. Ya, jadi node 1 1,5 V 1. Oke. Kita punya persamaan di sini. Untuk yang pertama ya, itu tadi 1 plus J 1,5 V1 gitu ya. Kemudian ditambah dengan J 2,5 V2 itu sama dengan 20. Ya, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang keduanya adalah 11 V1 ditambah dengan 15 V2 sama dengan 0. Untuk mencari V1 dan V2 kita bisa menggunakan determinan ya. Kita bisa menggunakan determinan, boleh menggunakan determinan. Jadi kita bisa gunakan matrik ya, kita pilih matrik di mana matriknya yang ini ya, kita masukkan ini pertama, di persamaan pertama, kemudian matrik yang kita punya gitu ya, yang kita punya ini kita masukkan ke dalam matrik yang kita buat. Oke, jadi di sini nilainya 1 plus J 1,5 ya. Kemudian komponen matrik yang kedua di sini J 2,5. Kemudian yang persamaan kedua ini ada 11 dan di sini ada 15. Kita bisa gunakan ini. Kita kalikan dengan V1 dengan V2. Oke. Ini hasilnya adalah 20 0. Oke. Nah, untuk mencari V1 V2 kita bisa mencari determinannya ya. Kita cari determinan. Nah, determinan ini sama dengan ya, kalau kita mencari data kan kalau kita punya persamaan matrik atau komponen matrik ada A, B, C, D, maka determinannya daripada ini adalah determinannya itu bisa kita cari A kalikan D minus B dikalikan dengan C gitu ya. Jadi untuk determinan matrik ini kita bisa mencari ya. Jadi kita masukkan perkalian antara ini determinannya adalah 1 plus J 1,5 ya, dikalikan dengan 15 ya, dikalikan dengan 15 dikurangi 11 dikalikan dengan J 2,5. Nanti akan ketemu hasilnya berapa? Ini akan ketemu ini 15 gitu ya. Kemudian 15 kali 1 dengan ini ketemu ini ketemunya menjadi berapa? 15 dengan 7 22,5 ya. Jadi ini J 22,5 dikurangi ini
11, 22, 20 ya, J 27,5. Jadi hasilnya sama dengan 15 minus J 5 ya. Jadi determinalnya adalah ini ya. Jadi determinannya kita punya determinannya 15 min J 5. Oke, untuk mencari determinal pertama ya, untuk bisa mencari V1 kita bisa menggunakan determinal pertama ya. Jadi determinal pertama kita ganti ya kolom pertama ini dengan nilai. Jadi kalau sini tadi 1 plus J15 kita ganti dengan nilai 20, kemudian kita ganti yang bawah ini dengan 0. Yang ininya tetap ya, J 2,5 ini jadi tetap 15 ya. Ini determinannya berapa? Determinannya adalah 20 kali 15 dikurangi berapa ini? 0 kali J 2,5. Tentunya hasilnya akan 0 ini. Jadi ini sama dengan 300. Oke, determinan kedua ya. Kita cari sama dengan ini. Ini tadi 1 plus J 1,5 ini 11. Ini kita ganti 20, ininya 0. Ini hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan 1 plus J 1,5 dikalikan dengan 0 dikurangi 11 kali 20. Ini hasilnya minus 220. Nah, mencari V1 ini sama dengan determinan 1 dibagi dengan determinannya. Berapa ini? Ini sama dengan berapa? Determinan 1-nya itu adalah 300 dibagi dengan 15 minus J5. Oke, ini ada pembagian ya, maka kita enaknya rubah ke dalam bentuk polar ya. 15 J5. Maka kalau kita rubah ke dalam bentuk polar, untuk polarnya itu adalah panjangnya ya, panjangnya. Kalau kita mau lihat di panjangnya ini, determinan ini sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah dengan minus 5 dikuadratkan ya. Ini ketemunya berapa? Kita coba hitung menggunakan kalkulator ya, tidak masalah. Kita gunakan kalkulator untuk menghitung akar ya. Akar daripada berapa itu 15 kuadrat tambah apa namanya? 5 kuadrat. Jadi kita hitung berapa? 15 kuadrat itu sama dengan 225 ditambah berapa? 25 ya, berarti 250 akar 250. Oke, kita coba hitung akar daripada 250. Itu sama dengan 15,81. Jadi ini 15,81. Oke, ini bentuknya. Kalau sudutnya, tetanya ini sama dengan tangan ya, plusnya adalah minus 5 dibagi dengan 15. Coba kita lihat berapa sudutnya ya. Tangannya itu kita coba ya, minus berapa ini? 15 ya, min 5 sorry, min 5 dibagi dengan 15. Sudutnya berapa? 18,43 ya, minus 18,43. Oke, jadi datanya itu sama dengan minus 18,43 derajat ya.
kita punya tetanya sudah ketahuan, minus 18,3 derajat, sehingga kita bisa lihat ini P1 itu 300 ini adalah besarnya karena tidak ada sudutnya, berarti ada 0 derajat dibagi dengan besarnya ini ya 15,81, sudutnya minus 18,43 derajat. Ini akan menghasilkan 300 dibagi 15,8. Kita cek dulu. Ini ketemunya 18,97 sudutnya. Jadi 18 naik ke atas ya, 93 derajat. Itu V1. V2 itu sama dengan delta 2, determinan 2 dibagi dengan determinan tadi ya, minus 220 dibagi dengan tadi berapa namanya 15,81 gitu ya, 15,81 sudutnya minus 18,93 derajat. Nah, kita hitung berapa nilainya ini. Kita lihat sama dengan kita coba hitung ya, 220 minus dibagi 15,8 13,91. Jadi ini minus 13,91 ya, sudutnya kita naikkan jadi 18,93 derajat. Ingat ketika kita menggunakan tanda minus, ini artinya apa? Dengan perlu ingat untuk mengubah ya. Jadi ini minus ini kan sama dengan kalau kita ubah ke dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk waktu, minus ini kan berarti minus P M gitu ya, kalau rumus totalnya atau rumus umumnya PM cos omega T plus P. Supaya minusnya hilang, maka kita bisa menambahkan ya, menjadi VM cos omega T plus P plus 180 derajat. Jadi persamaan yang di atas ini menjadi 13,91, minusnya hilang, tetapi kita punya sudutnya, yaitu ditambah 18,93 ditambah 180 derajat ya, derajat. Jadi berapa ini? 13,91 sudut 198,93 derajat. Oke ya, jadi V2 nya ini. Oke, V2 sama dengan temunya 13,91 sudut 198,93. Ini kalau nggak salah ya sudutnya. Oke, kita lihat di situ. Ini 43 ya sudutnya. Oh, sorry Mas. Iya, Mas, ini 43. I'm sorry ya. Ini 43. Ini harusnya 43. 43, ini 43. Ini juga 43. Oke. Ini V2, V1-nya ketemu. Nah, IX kita cari. Yang kita cari adalah IX. IX ini sama dengan tadi V1 dibagi dengan minus J 2,5. Ingat ya, minus J 2,5. Sehingga V1-nya kita tahu 18,97, sudutnya 18,43 derajat dibagi dengan J2. J2 itu berapa? Ingat ya waktu kita membahas, mungkin perlu diingatkan kalau misalnya ini J, ini J kuadrat, ini J pangkat 3. Itu ya. Ini J,
ini sama dengan min 1, ada ini min C, ya min C itu, atau membentuk sudut 90 derajat berlawanan searah jarum jam. Jadi ini sudutnya dibentuk adalah 2,5 itu panjangnya, sudutnya berapa? Sudutnya minus 90 derajat. 18 dibagi dengan 97. Bentar. 18 dibagi 9, 18 97 dibagi 2,5. Ini ketemunya 7,59. Sudutnya adalah 108,43 derajat. Kalau kita ubah ke dalam bentuk arus dalam bentuk waktu, di langkah yang ketiganya, ya kita ubah ke domain waktu. Domain waktu. Nah, I kita cari ya, sorry. Berapa arusnya atau IX-nya? IX sama dengan IM-nya ini 7,5 ya, 59 cos omega tadi, omega T 4T plus 108,43 derajat. Nah, jadi ini adalah arus yang kita cari, ampere. Oke, demikian cara menghitung dan menganalisis arus pada rangkaian AC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.